Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Setiawan mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap besar kemungkinan bencana banjir dan tanah di sejumlah wilayah di Indonesia. Bencana merupakan suatu kejadian yang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Namun bencana bisa meminimalisir risiko akibat kejadian tersebut. Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Setiawan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bencana banjir dan tanah longsor di tanah air. Sesungguhnya yang sangat butuh perhatian itu bencana hidrometeorologi, dalam ini banjir dan tanah longsor. Karena sudah diperingatkan oleh BMKG akan datangnya fenomena La Nina. Beberapa badai sudah muncul ya, meskipun tidak terlalu besar, tapi ini gejala awal dari fenomena La Nina berupa kemarau basah. Beberapa badai mengatakan biasanya Oktober belum seperti ini, tapi ternyata seperti ini ya. Seperti kemarin saya di NTT yang cuaca cukup kemaraunya panjang biasanya, ternyata kemarin pesawat saya untuk landing di NTT sendiri terlambat karena di Kupang terlambat karena harus muter-muter karena di Kupang sudah hujan deras ya. Sekaligus menjadi peringatan bagi teman-teman dengan efek fenomena La Nina ini akan terjadi peningkatan curah hujan dan lebih maju. Meskipun BMKG kemarin memberi peringatan ini akan terjadi Desember sampai Februari, tapi ternyata awal November sudah sangat terasa di beberapa daerah. Inilah yang kemudian kita harus melihat, seperti tadi saya sampaikan, fenomena La Nina oleh BMKG sudah diramal sangat rinci. Tetapi ketika jatuh hujan di sebuah daerah kan menjadi sangat berbeda. Di Jogja mungkin tidak akan muncul longsor kan gitu di kota Jogja. Tapi kita di daerah lain yang memang perbukitan, seperti kalau di Jogja, di DIY itu daerah Kulon Progo, itu sangat mungkin terjadi longsor. Maka kita memberi peringatan pada mereka. Dan terbukti kemarin di sebuah poros jalan yang di Kompas dimuat di media lain dimuat adanya jalan tertutup akses ke bandara, itu akses bandara dari arah Borobudur karena longsor batu besar. Tentu kalau sudah longsor batu besar kita harus kerjasama dengan PUPR dalam ini karena yang punya alat-alat berat. Nah inilah yang kemudian kita melihat dalam rangka mitigasi ini teman-teman di lapangan sudah mengerti potensinya dan apa yang harus dilakukan. Bencana tidak pernah bisa ditanggulangi sendiri, maka kemudian DMC juga melakukan kerjasama baik dengan lembaga-lembaga sesama lembaga penanggulangan bencana, demikian juga dengan pihak-pihak pemerintah dalam itu saja koordinasi dengan BPBD. Ini sehingga kemudian hampir tiap hari itu kita selalu dapat update berita tentang cuaca. Ini kemudian kita olah teman-teman memprediksi daerah A, daerah B, daerah C. Makanya dalam MDMC setiap sore kita akan tahu perkembangannya. Jadi kalau kita ketahui bahwasannya memang MDMC adalah lembaga penanggulangan bencana. Tetapi yang terdampak masyarakat yang secara umum. Maka kemudian kita juga melakukan sosialisasi. Teman-teman, alhamdulillah di Muhammadiyah bisa kita sampaikan melalui jaringan-jaringan pengajian ya. Kita pesankan titip catatan-catatan kepada para mubalek, apakah dia di pengajian atau di khutbah, yang mengingatkan ini sudah masuk musim penghujan, berarti kemudian masyarakat harus melihat ancaman-ancaman ini. Karena itu kemarin kita juga minta dengan teman-teman di Masjid Tablek, bahwasanya kita sangat berharap Masjid Tablek memberikan sosialisasi ikhtiar. Jadi kan kita mengetahui bahwa nilai ikhtiar adalah sebuah nilai kewajiban bagi umat Islam. Tawakal, tetapi kemudian dengan ikhtiar yang kuat dan sikap tawakal yang tidak membuat kita putus asa, kemudian kita irikan kerjasama. Alhamdulillah beberapa daerah seperti kemarin saya lihat Lajismu di Jakarta sudah melakukan penggalangan dana. Karena kemungkinan terjadi efek La Nina di Jakarta berakibat banjir kan. Jakarta kan memang ada beberapa daerah yang sangat diprediksi arus pembuangannya lambat. Inilah saya kata berarti kan masyarakat juga kemudian harus juga melakukan kesiapan. Setidaknya masyarakat yang kemungkinan di rumahnya terjadi banjir, dia harus menyimpan surat-surat berharganya ya. Ada satu daerah di Jawa Tengah, itu setiap kali musim hujan mereka kemudian sudah menyiapkan tempat-tempat tertentu yang itu tidak terjangkau oleh banjir. Makanya kemarin juga saya sampaikan, kalau memang sekiranya menjadi kesulitan, perlu dipikirkan ini sebuah kepentingan baru, jadi membuat simpanan dokumen-dokumen penting dikoordinasikan oleh persyarikatan di tingkat cabang, tingkat daerah yang memang relatif aman, atau kalau mau sangat betul aman ya di bank ya, tapi kan itu ada pembiayaan. Maka ini menjadi penting persyarikatan dalam hal pimpinan daerah mungkin sudah harus melakukan pendataan. Seperti jangan sampai sertifikat tanah yang sangat penting itu kemudian hilang, hancur karena banjir. Ini kan
persoalan tersendiri. Kira-kira itu, Mas. Kohar Arizki memberitakan.